Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, sehat, dan kita bisa kembali menghadiri masjid ini untuk menunaikan sholat berjamaah dan kemudian melanjutkan dengan ta'lim. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi pahala sebagai bekal kita ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang adab-adab seseorang ketika bertemu dengan orang lain. Kemudian di antara hal lain yang kita bahas yaitu adab ketika bermajelis, ketika duduk dengan orang lain ataupun dalam bilangan jumlah 3. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas atau mulai akan membahas, bisa kita katakan yaitu pembahasan tentang makan, adab-adab dalam makan. Dan yang akan kita bahas di sini jamaah sekalian adalah sebuah kegiatan yang mana kebanyakan orang risih dengan kegiatan ini ketika makan. Atau lebih tepatnya dikatakan ketika setelah makan. Nopo niku? Wonten sing ngertos? Sebagian orang itu merasa risih dengan kegiatan ini. Nopo Mas? Sikat gigi. Ada jawaban lain atau siwak? Masya Allah niku Mas Taat. Menjilat-jilat jari. Ini sebagian orang itu risih. Ketika masih banyak nasi langsung dicuci, padahal ini ada aturannya dalam Islam. Inilah yang akan kita bahas. Istihbabu la'kil asabi' wal qis'ah. Sunnah menjilat-jilat jemari, menjilat jemari setelah makan. Bagaimana hadisnya Ustaz? Mari kita bahas. Dari Abdullah bin Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Qala, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Muttafaqun alaih. Apabila ada di antara kalian selesai makan, fala yamsah yadah, maka janganlah dicuci dulu tangannya. Tentunya bagi orang yang makan dengan jemari, kalau pakai sendok tangannya bersih nggih mboten napa-napa. Ini yang pakai jari, 3 jari napa 5? Napa genggeman? 3 jari nggih. Kalau nate mriksani anu bocah kadang ngono iki. Pakai genggeman ya. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau kalian sudah makan, jangan bersihkan tangan kalian sampai kapan? Hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Sampai kalian menjilat jari jemari kalian atau kalian berikan jemari kalian ke orang lain. Loh, Ustaz, iya baju kenapa? Sembrono keh jilati seperti itu. Bukan ke sembarang orang Pak Bu. Para ulama kita menjelaskan
kepada istri supaya tumbuh ya keromantisan, masya Allah, istri yang menjilati tangan ya. Atau kepada anak. Kalau ke orang lain ini ya kurang, kalau apalagi di negara kita ya kurang apa namanya ya kurang layak gitu ya. Nah terus kita kemana? Ke orang lain, yaitu seperti istri ke anak ya. Atau kakak adik misalnya yang memang sudah sangat akrab. Dan ini termasuk sunnah jemaah sekalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah merupakan adab dalam makan. Merupakan min adabil akal, kata sebagian ulama. Hadis ini masuk dalam pembahasan adab makan. Dan adab makan masya Allah sangat banyak. Di antaranya yaitu harus dengan membaca bismillah dulu ya, dengan zikir. Nah semalam sudah dibahas oleh Ustaz Aji, masya Allah, kita hidup itu penuh dengan zikir ya, kehidupan kita itu penuh dengan zikir. Di antaranya supaya hati kita tenang ya. Di antara manfaat dari zikir. Dan ketika makan zikirnya yaitu baca bismillah, tok, udah. Itu kata siapa Ustaz? Kata Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan kepada siapa ini? Salah seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Umar bin Abi Salamah. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, apa kata Rasulullah SAW? Ya ghulam, samillah. Wahai anak kecil, ketika itu dia sahabat Nabi ini masih kecil. Lalu ditegur oleh Nabi, ya ghulam, samillah. Wahai nak, ucapkan bismillah ketika mau makan. Wa kul biyaminik, dan ambillah makanan dengan tangan kanan. Ada aturannya. Wa kul mimma yalik, dan ambillah sesuatu yang terdekat. Nah para ulama sebagian ada yang menjelaskan, di antaranya adalah Syekh Fauzan, idza kana ta'am naw'an wahidan, kita mengambil makanan yang terdekat disunahkan itu ketika jenis makanannya itu sama. Jadi nek ngene onde-onde, nang ana onde-onde, ya wis nang ngene bae sing dijikon. Ora sama ringana-ngana. Ya, kalau jenis makanannya sama. Nang kene ayam, jangan tempe, selobor dan lain-lain, segane nang kana. Ki berarti orang mau sega apa priwe? Ya boleh ya, karena jenisnya beda. Nek orang mau sega durung sarapan ya. Orang Indonesia itu sebagian nganggep kalau makan belum pakai nasi belum makan namanya. Jadi bakso ya kudu nganggo sega, soto sega, mie ayam sega ya. Nah kalau jenisnya sama kita nggak apa-apa ngambil terdekat. Kalau jenisnya beda kita nggak apa-apa ngambil yang agak sedikit jauh. Nah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini para ulama menasehatkan wala yatruku baqaya ta'am tadhhabu fil mazabil aw fil ghusl. Jangan sampai seseorang itu meninggalkan sisa-sisa makanan yang nanti ujung-ujungnya makanan tersebut ke mazabil, ke tempat sampah, aw fil ghusl, atau ke tempat pembuangan air ya. La yaghsilu yadahu wa fiha baqaya ta'am, dan janganlah seseorang mencuci tangannya padahal masih ada sisa-sisa makanan, hendaknya dijilat-jilat. Dan kata ahli kesehatan ya, di sini alhamdulillah ada Pak Warlan, kalau misalnya saya keliru tolong dibenarkan gitu Pak. Katanya itu kalau ada sisa makanan di jemari, di antara hikmahnya ya masya Allah, itu ada enzim yang namanya apa itu ya, Ernest apa ya, pripun Pak Warlan bener apa mboten? Napa Bu? Emirase lagu mboten ngertos niku. Pokoknya enzim itu yang bisa membuat napa? Makanan itu sangat mudah untuk dicerna. Lebih lengkapnya makanya panjenengan sanjang tanya ke Pak Waran atau ke istri beliau.
Jadi Masya Allah, jadi bukan semata-mata pakai tangan itu ben praktis, bukan, ada hikmah di balik itu ya, ada hikmah di balik apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Kemudian di sini para ulama menjelaskan au yamsahuha bil mindil, jangan pula seseorang menyapu tangannya padahal masih ada sisa makanan dengan tisu. Wayat kemudian di sini disebutkan li anna hadza ihanatun lin ni'mah. Kenapa enggak boleh Ustaz? Kenapa kita enggak boleh nyuci dulu tangan kita kalau masih ada sisa makanan? Pakai air, pakai tisu. Kata para ulama, li anna hadza ihanatun lin ni'mah. Ini merupakan bentuk penghinaan dari nikmat. Ya. Masih ada nikmat Allah itu, kok dihilangkan? Ya. Dan ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dikhawatirkan masuk dalam perbuatan mubazir, menyia-nyiakan harta. Dan orang-orang yang suka menyia-nyiakan harta itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian temannya setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tubadzir tabdzira. Janganlah kalian senang menghambur-hamburkan. Menghambur-hamburkan apa Ustaz? Para ulama menjelaskan yaitu harta. Tabdzira dengan boros. Dan yang namanya mubadzir atau yang namanya menyia-nyiakan harta, harta di sini cangkupannya luas, Pak Bu. Para ulama menjelaskan setiap hal yang kita miliki dan bisa kita manfaatkan itu merupakan harta. Contohnya apa? Sandal. Harta bukan? Harta. Jadi nek isih onten sandal apik dan masih bisa dipakai, jangan beli yang lain ya. Dipakai dulu masih, kalau masih bisa. Ya. Tapi Ustadz, kisma dan orang kepenak ya ora apa-apa. Ya. Contoh harta lain apa? Ya, sepeda, pensil, pulpen, buku, lampu, napa Pak? Pakaian. Nah, semua hal yang bisa kita manfaatkan itulah harta. Air berarti jangan sampai wudunya itu kayak pancuran ya. Itu harta kita Pak, jangan sampai kita tabdzir. Memang kenapa Ustadz jangan menyia-nyiakan harta atau boros? Karena innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Karena orang-orang yang suka boros, menyia-nyiakan harta itu adalah saudara-saudaranya setan, kata Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian disebutkan di sini famin adabi ta'am annahu yal'aqu yadahu ba'da at-ta'am bihaitsu la yabqa fiha syai'un min at-ta'am. Di antara adab dari makan adalah dia menjilati jemarinya yang masih ada sisa makanan sampai enggak tersisa ada makanan. Summa yaghsiluha ba'da dzalik. Nah, setelah jemari kita itu bersih dari makanan, maka baru boleh dicuci. Ana minyaknya Ustaz kalau dicilati ora perlu. Misal nih panjenengan sudah menjilati sisa-sisa makanan di jemari, tinggal masih ada minyak-minyak di situ atau sisa-sisa pliket, ya sudah dicuci itu enggak apa-apa. Ya, sudah jenengan sudah menjalankan sunnah. Apakah cukup dijemari Ustadz? Enggak. Di hadis lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW juga memerintahkan menjilat sisa makanan yang ada di piring. Ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi la'kil asabi'. Kata Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu memerintahkan supaya kita menjilat-jilat jemari-jemari setelah makan. Was-sahfah, dan juga piring. Ya, piring masih ada sisanya, yang mana makanan itu ya masih ada situ beberapa sisanya, kita jilat itu juga diperbolehkan. Mengenai hal ini ada cerita lucu Pak Bu, dari salah satu guru kami. Itu ketika ngisi kajian Ahad pagi dulu,
kemudian mampir tempat makan. Nah, qadarullah di situ kan ya namanya di kota ada orang-orang awam ya. Nah, guru kami ini makan pakai jemari. Makan. Ternyata di sebelah sana ada wanita ibu-ibu yang ngelihatnya itu sinis. Ya, corok temen ya. Dari raut wajahnya itu udah kelihatan. Sama guru kami ditanggapi santai aja. Habis itu kayak gini, dicilatin, terus kayak gini. Piringnya dijilat sekalian, diliatin ke orangnya. Nih, sekalian aja. Terus orangnya ya, aduh, nggak tahu gimana itu ya responnya. Dan ini termasuk sunnah, jangan sampai kita malu dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus mengikuti itu? Kata Rasulullah SAW kemudian di akhir hadisnya, innakum latadruna fi ayyihi al-barakah. Karena sesungguhnya kalian tidak tahu mana letak sisa makanan yang terkandung di dalamnya keberkahan. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah pembahasan kita mengenai sunnah setelah makan, diantaranya adalah menjilat sisa makanan yang ada di jari jemari. Dan tentunya jangan sampai kita lupa berdoa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.